Selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan ini saya ingin berbicara tentang siapakah orang Jawa di hadapan saya sebagai orang Flores. Nah, tapi sebelum menjelaskan siapakah orang Jawa untuk saya sebagai orang Flores, mungkin terlebih dahulu saya ingin mengklarifikasi sejak awal bahwa saya bukanlah seorang esensialis. Karena itu pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan siapakah orang Jawa berdasarkan pengalaman dan pengamatan saya yang tinggal di Jawa kurang lebih hampir 7 atau 8 tahun. Nah, berdasarkan pengalaman itu saya ingin mendefinisikan atau mengungkapkan ciri khas orang Jawa yang saya lihat pada saat itu. Nah, sebelum saya menjelaskan siapakah orang Jawa, mungkin juga saya perlu menjelaskan bahwa di Pulau Jawa itu terdapat beberapa suku, dan salah satu sukunya adalah suku Jawa. Jadi apa yang saya jelaskan pada kesempatan itu memang hanya terbatas pada suku Jawa, karena menurut pandangan orang Flores kebanyakan orang Jawa itu adalah orang yang tinggal di Pulau Jawa. Tapi sebenarnya orang Jawa itu adalah orang yang tinggal di Pulau Jawa tetapi dari suku Jawa. Nah, karena di Jawa itu ada misalnya suku Sunda, dan mereka itu tidak mengakui diri sebagai orang Jawa. Nah, jadi yang akan saya ungkapkan atau jelaskan pada kesempatan ini adalah orang Jawa yang tinggal di Pulau Jawa sekaligus merupakan orang dari suku Jawa di Pulau Jawa. Nah, saya ini tinggal di Jogja selama, seperti yang saya sudah katakan tadi, 7 atau 8 tahun. Dalam rentang waktu itu saya sebenarnya banyak sekali belajar dari orang Jawa. Jadi pengalaman saya di Jogja selama 7 atau 8 tahun itu sangat dibantu oleh perjumpaan saya dengan orang Jawa. Nah, jadi kira-kira apa itu atau apa saja hal-hal yang positif dari orang Jawa yang ingin saya jelaskan pada kesempatan ini. Tetapi mungkin sebelum saya menjelaskan hal positif, saya mungkin perlu terlebih dahulu menjelaskan tentang pandangan lama saya ketika saya tinggal di Flores terhadap orang Jawa sebelum saya pergi ke Pulau Jawa, khususnya pergi ke Jogja untuk studi dan kemudian bekerja. Jadi sebelum saya keluar dari Pulau Flores, pandangan saya terhadap orang Jawa itu agak negatif. Ya, orang Jawa itu menurut pandangan saya dan juga kepercayaan banyak orang di Flores bahwa mereka itu orang yang kurang bergaul atau orang yang agak individualis. Nah, berdasarkan pengalaman saya di Jogja itu sebenarnya saya bisa melihat kenapa pandangan seperti ini akhirnya muncul terhadap orang Jawa. Dan sebenarnya pandangan ini tidak tepat kalau mengatakan bahwa orang Jawa itu individualis atau kurang bergaul. Karena berdasarkan pengalaman saya justru di Jogja lebih banyak bergaul dengan orang Jawa, dan orang Jawa memiliki hubungan pergaulan yang luas di antara mereka dan teman-teman mereka atau sahabat-sahabat mereka. Nah, sekarang mungkin saya langsung saja menjelaskan satu persatu watak orang Jawa atau ciri khas orang Jawa yang saya rekam selama kurang lebih 7 atau 8 tahun tinggal di Jogja. Pertama, hal yang paling pertama, orang Jawa itu orang yang sangat bekerja keras, orang yang tekun dan bekerja sangat keras untuk mencapai hidup yang lebih baik. Nah, ini saya lihat ketika saya studi di UGM dan kemudian bekerja di UGM, saya melihat itu. Jadi orang Jawa itu serius belajar. Ada satu teman saya sebutkan si A saja, si A. Dia ini sangat tekun, belajar setiap hari, bekerja, melakukan apa yang dia sukai, dia kerjakan itu setiap hari. Dan kerja keras dia ini
itu yang akhirnya menginspirasi saya untuk bekerja lebih keras agar saya bisa seperti dia, karena dia adalah seorang teman saya, jadi dia mempengaruhi saya. Jadi budaya kerja dia sebagai seorang akademisi itu akhirnya mempengaruhi saya. Jadi saya waktu bekerja di UGM saat itu saya dikondisikan oleh pengalaman saya dengan orang ini. Dialah yang membuat saya bekerja keras. Jadi misalnya ya, contohnya saya waktu bekerja di UGM ya, masuk kantor itu sekitar jam 8 atau 9. Nah, kami bekerja sampai sekitar jam 5 atau jam 6. Setelah itu kami ke kafe atau warung makan sampai sekitar jam 9 atau jam 10. Setelah itu pulang ke kos, dan keesokan harinya seperti itu lagi. Jadi ketika saya pindah ke Flores dan bekerja, misalnya pulangnya selesai kerjanya jam 2 dan harus pulang, itu saya rasa ada sesuatu yang kurang. Karena waktu saya di Jawa pulangnya jam 5 atau jam 6. Nah, ini yang saya pelajari dari orang Jawa, Pak. Orang Jawa itu sebenarnya kerja keras. Tapi mungkin ada yang bilang, ya itu kan kamu lihat cuma satu orang yang merupakan teman kamu sendiri. Ya, dan ini saya bisa jelaskan, atau saya bisa mengatakan bahwa pernyataan itu mungkin keliru. Sebab kalau saya lihat di Jawa misalnya, kalau saya keluar pagi-pagi sekitar jam 3 atau jam 2, itu orang Jawa itu masih bekerja. Apalagi kalau orang-orang yang bekerja di pasar, itu jam 2, jam 3 mereka sudah bangun dan sudah mempersiapkan semua barang-barang yang mau dijual. Dan ini saya temukan juga di seperti orang Bali. Jam 2, jam 3 itu sudah sangat ramai di pasar. Dan ini saya tidak temukan di Flores. Jadi ya, saya bisa katakan bahwa orang Jawa itu orang yang bekerja keras, rajin, dan itu bisa menginspirasi orang lain. Dan saya sendiri merasa terinspirasi oleh hal itu ketika saya tinggal di Jawa selama 7 atau 8 tahun. Setelah itu salah satu budaya kerja keras, misalnya kerja dari jam 8 sampai jam 5 atau jam 6 sore, nah itu yang terus saya bawa sampai sekarang. Dan pekerjaan itu dilakukan dengan serius dan sungguh-sungguh. Kalau seperti teman saya tadi itu, ya memang dia melihat pekerjaan sebagai permainan. Saya mungkin kurang tahu ya, apakah kebanyakan orang Jawa itu melihat pekerjaan sebagai permainan. Tapi teman saya itu ya melihat pekerjaan sebagai permainan. Karena ketika dia bekerja ya dia seperti bermain, dan karena itu dia tidak pernah merasa jemu atau bosan dengan pekerjaan yang dia lakukan. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua itu orang Jawa itu selalu ingin menghindari konflik. Saya jarang melihat orang Jawa itu marah. Dan ini sangat berbeda dengan saya misalnya orang Flores. Kenapa? Ya mungkin budaya orang Jawa itu sudah dikondisikan dalam sejarah mereka harus seperti itu. Nah ini saya temukan ketika saya baca bukunya Benedict Anderson, Language and Power. Jadi di situ Benedict Anderson mengatakan bahwa di Jawa itu kekuasaan itu ditunjukkan paling utama melalui kehalusan. Jadi semakin halus seseorang, maka orang itu akan lebih terlihat memiliki kekuasaan, power. Nah, jadi seorang raja misalnya, kalau dia semakin halus, maka powernya itu semakin besar. Karena orang Jawa itu percaya bahwa kekuasaan atau power itu bersifat tunggal. Tidak seperti dalam konsep Barat bahwa power itu tidak bersifat tunggal. Kalau di Jawa itu power bersifat tunggal. Artinya apa? Artinya kalau seorang raja itu kasar, maka orang Jawa langsung berpikir bahwa power yang ada di dalam dirinya itu sudah berpindah ke orang lain. Jadi
Atau misalnya kalau ada bencana, dalam konteks misalnya ada bencana alam atau kekeringan yang panjang dalam suatu kerajaan, orang Jawa langsung berpikir bahwa raja yang memimpin mereka itu powernya sudah hilang, sudah berpindah ke orang lain. Dan karena itu raja itu harus segera diganti, karena orang raja melihat raja itu sebagai sebagai titik yang menghubungkan antara makro sama mikrokosmos. Jadi dia adalah titik yang menghubungkan makrokosmos dan mikrokosmos. Nah, jadi seorang raja di Jawa itu adalah seorang pemimpin politik, pemimpin agama, pemimpin budaya, dan ini yang membuat saya akhirnya cukup terkejut ya ketika saya membaca literatur tentang Flores. Ternyata konsep yang seperti ini, bahwa raja itu adalah pemimpin politik, pemimpin budaya, pemimpin agama, itu sebenarnya ada juga dalam masyarakat Flores yang muncul dalam wujud atau terminologi yang disebut, kalau di Nagekeo itu disebut Inetana Amewatu. Nah, Inetana Amewatu itu memiliki fungsi yang persis seperti fungsi Raja Jawa, seperti seperti Hamengkubuwono atau Pakubowo. Nah, Pakubowo itu paku bumi, Hamengkubuwono itu ya dalam bahasa itu memangku bumi. Nah, persis dalam terminologi orang Flores, khususnya dalam suku saya di Nagekeo, Inetana Amewatu. Jadi Inetana Amewatu dalam konsep orang Nagekeo itu ya persis seperti dalam kebudayaan Jawa, yakni dia sebagai penghubung antara makrokosmos sama mikrokosmos. Nah, tapi bedanya kenapa orang Flores cenderung agak lebih ekspresif, kadang-kadang melihat konflik itu sebagai sesuatu yang biasa dan wajar, sedangkan orang Jawa tidak. Nah, ini mungkin yang membuat pembeda itu, kalau menurut pengalaman saya itu dengan orang Flores, mungkin karena di Jawa itu mereka memiliki struktur kerajaan yang bersifat luas, sedangkan di Flores struktur kerajaan itu bersifat sangat mikro. Jadi di Flores itu, kalau kita baca beberapa literatur, itu dikatakan bahwa tidak ada politik kerajaan di Flores. Yang ada itu hanya politik kampung yang kecil, yang mana itu ditunjukkan dengan tempat persembahan yang disebut peo kalau di Nagekeo. Kalau ada peo di Nagekeo, artinya kampung itu independen dari kampung yang lain, dan salah satu kampung itu berisikan sekitar 100 sampai 200 kakak. Jadi sangat kecil. Nah, karena itu mungkin pengaruh seorang Mosalaki sebagai penghubung makrokosmos dan mikrokosmos, dan akhirnya mempengaruhi masyarakat secara luas, itu mungkin tidak terlalu berdampak seperti orang Jawa. Kalau orang Jawa kan lebih bersifat tunggal, sistem kerajaannya yang bisa mencakupi wilayah yang sangat luas. Nah, jadi memang di Flores tidak punya konsep kerajaan itu. Nah, ini juga yang membuat banyak orang tuh keliru sebenarnya mengatakan kalau bahwa di Flores tuh ada sistem kerajaan. Nah, ini seorang ilmuwan Daniel Dakidae, orang Flores juga. Dia juga menjelaskan hal yang sama, bahwa di Flores itu tidak ada kerajaan, termasuk ketika sudah diintervensi oleh Belanda. Yang ada itu hanya swapraja, bukan kerajaan. Jadi Raja Flores itu bukan memimpin sebuah kerajaan, tapi dia memimpin swapraja. Jadi Raja Flores tidak memimpin kerajaan seperti di Jawa, tapi memimpin sebuah swapraja. Nah, jadi itu orang Jawa. Kembali lagi ke topik yang utama. Orang Jawa itu ya berusaha untuk tidak mencari konflik, ingin hidup dengan kedamaian, karena ya mereka punya pandangan itu bahwa kehalusan itu adalah tanda orang memiliki kekuasaan,
Dan itu saya tidak temukan di Flores, bahwa orang yang halus itu artinya orang yang memiliki kekuasaan. Nah, tidak seperti itu. Jadi misalnya saya baca beberapa literatur, justru raja-raja di Flores itu ya kejam-kejam dulu. Ada banyak raja atau pemimpin adat itu yang akhirnya dibuang keluar dari Flores atau dipenjarakan oleh Belanda karena bertindak kejam terhadap rakyatnya, membunuh, pukul, dan lain sebagainya. Nah, kalau di Jawa itu seperti itu. Dari raja itu bersifat halus, dan kehalusan itu dianggap sebagai tanda dari kekuasaan. Jadi semakin orang halus, maka orang itu semakin kelihatan powernya. Jadi di Jawa itu kalau mau mengkritik raja itu tidak boleh dengan kata-kata langsung. Kalau saya baca dari Benedict Anderson, yang dilakukan apa? Yang dilakukan itu hanya dengan senyum. Hanya dengan senyum saja si raja ini langsung tahu bahwa itu adalah kritikan untuk dia. Atau sebaliknya juga, raja kalau merasa kecewa dan marah, mungkin dia akan hanya memberikan tanda melalui senyum. Dan orang yang berada di sekitar dia, kalau dia punya power di dalam dirinya, ya dia akan dengan mudah menangkap itu. Jadi itu, bahwa kekuasaan itu semakin orang berkuasa, maka orang itu harus semakin halus. Kalau dia tidak halus, maka kekuasaan itu pindah dari dia. Nah, ini yang tidak ada di dalam konsep orang Flores. Orang Flores itu ya raja atau mau laki atau pemimpin adat memang berfungsi sebagai penghubung antara makrokosmos dan mikrokosmos seperti orang Jawa. Tetapi yang tidak ada itu bahwa orang Flores itu melihat bahwa kehalusan itu sebagai bagian dari power. Nah, ini yang beda, yang membuat orang Jawa itu lebih halus, tidak ingin konflik, bertengkar, dan lain sebagainya. Sementara orang Flores, menurut saya, yang saya lihat, pandangan saya lihat, cenderung untuk lebih ekspresif, melihat atau merespons terhadap pengalaman yang dia alami dalam hidupnya. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, nah ini mungkin penting juga. Yang ketiga itu orang Jawa itu, kalau menurut pengalaman saya, itu mereka itu tidak cepat puas dengan apa yang mereka peroleh, dalam arti positif. Jadi orang Jawa itu, kalau dia sudah tahu sesuatu, dia akan mempelajari itu secara serius agar lebih tahu apa yang sudah dia pelajari itu. Dan kalau dia tahu, dia tidak merasa diri paling hebat atau paling sombong seolah-olah dia mengetahui seluruh dunia. Jadi kalau di Jawa, yang berdasarkan pengalaman saya, khususnya dalam dunia akademisi, orang Jawa itu banyak sekali tahu tentang sesuatu, tapi sangat rendah hati dan tidak terlalu menunjukkan bahwa dia tahu semua hal. Justru dia menjadi seorang pendengar yang baik, dan ketika diberi kesempatan baru dia berbicara. Ya mungkin ini masalah ada hubungan dengan konsep power tadi, bahwa semakin diam, tenang, halus seseorang, maka orang itu berarti dia memiliki power, kekuasaan, power of knowledge, kekuasaan ilmu pengetahuan ada dalam dirinya, yang menunjukkan yang membuat dia menjadi tenang, halus. Jadi dia tidak cepat puas, tapi sekaligus tidak cepat sombong dengan ilmu yang dia peroleh. Dan ini yang mungkin saya tidak temukan, tidak banyak temukan di tempat lain ya. Saya mungkin tidak perlu menyebut Flores, Timor, Maluku, Papua, dan lain sebagainya di Amerika atau belum ke Amerika, saya belum pernah pergi, di Australia. Tapi ini yang membuat pembeda sama orang Jawa, sama masyarakat lain. Saya tidak ingin menyebut masyarakat lain itu yang mana. Jadi orang Jawa semakin pintar, semakin hebat, justru semakin halus, semakin tidak menunjukkan bahwa dia itu hebat. Nah, ini yang saya pelajari. Saya pikir saya pelan-pelan mempelajari itu. Ya, walaupun mungkin tidak terlalu berhasil, tapi ya saya berusaha. Karena menurut saya ini baik juga. Tapi ya mungkin juga tidak bisa saya mencerabuti diri saya dari kebudayaan Flores.
Ya saya hanya menyelesaikan semampu saya, dan ya mudah-mudahan kalau seandainya berhasil ya baik, kalau tidak berhasil juga tidak apa-apa, karena menurut saya semua orang dibesarkan dengan kebudayaan masing-masing dan pasti ada plus dan minusnya. Tapi ya tidak ada salah kalau kita bisa belajar dari kebudayaan lain, lalu kita asimilasikan dengan kebudayaan kita, dan mungkin itu bisa membuat kita menjadi lebih baik. Nah itu menurut pandangan saya. Yang kemudian yang terakhir nih, ini yang terakhir. Orang Jawa itu kalau bahagia dia tidak terlalu menunjukkan kalau dia itu bahagia. Kalau dia sedih, dia tidak terlalu menunjukkan kalau dia sedih. Jadi dia itu ya di antara saja. Tidak jatuh pada ekstrem itu, sedih sekali atau bahagia sekali. Nah ini justru berbeda dengan masyarakat di kebudayaan Flores misalnya. Di kebudayaan saya, kalau bahagia yang ditunjukkan sekali bahwa bahagia. Akhirnya jika menurut Anda video-video saya bermanfaat untuk Anda, silakan Anda like, comment, subscribe, dan yang lebih penting adalah membagikan video ini kepada mereka yang membutuhkannya. Mereka itu mungkin sahabat dan kenalan Anda. Siapa tahu dengan video ini mereka dapat terinspirasi, atau mungkin mereka bisa mengantisipasi ketika mereka punya keinginan untuk belajar atau bekerja di Jawa. Karena orang Jawa itu ya seperti itu. Sekian saja. Terima kasih dan sampai jumpa. Molo.